Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan membuat sebuah project untuk memantau tingkat ketinggian air, ini mana nanti kita akan tentunya akan menambahkan ya otomatisasi pengisiannya. Jadi kita akan menggunakan sebuah sensor ultrasonik, ini mana sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan daripada prinsip pantulan ya dari gelombang yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda ataupun objek. Nah, jadi nanti objeknya ini ya kita jadikan adalah airnya. Jadi nanti kalau misalnya airnya tinggi ya, maka sensor ini akan memberikan sinyalnya ya kepada Arduino dan akan ditampilkan ke LCD 16x2. Nah, jadi kalau misalnya airnya nanti rendah ya, maka sensor ini akan mendeteksi dan mengirimkan datanya juga ya. Jadi nanti akan ada otomatisasi yang akan dilakukan menggunakan uh, sebuah pompa air ya. Pompa air yang begini, pompa air yang kita gunakan adalah pompa air mini. Jadi ini hanya prototipe-nya saja ya. Jadi nanti ya ketika airnya rendah, maka uh, pompanya akan hidup secara otomatis untuk mengisi airnya ya. Begitu juga sebaliknya, jika airnya sudah penuh ataupun tinggi, maka pompanya akan mati. Nah, langsung saja silakan saksikan video berikut ini. Nah, sebelum kita mulai, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin belajar elektronika, Arduino, ataupun Internet of Things, silakan teman-teman kunjungi link yang saya lampirkan di bawah video ini, ataupun link deskripsi yang saya lampirkan di bawah video ini. Dari mana teman-teman nanti akan dibawa ke sebuah platform Indobot Academy. Nah, jadi platform Indobot Academy ini adalah sebuah platform kursus ya, tempat kita untuk belajar dan memahami IoT, elektronika, Arduino, bahkan sampai ke algoritma program ya, struktur programnya dan lain-lain. Itu teman-teman nanti bisa pilih sendiri ya di link deskripsi yang saya lampirkan di bawah video ini. Nah, jadi ini adalah alatnya, yang mana ini adalah sebuah alat untuk memantau ya ataupun memonitoring ya tingkat ketinggian air yang tentunya akan diotomatisasikan secara real time gitu ya. Nah, ini adalah sensor ultrasoniknya, yang mana sensor ultrasonik ini bekerja ya dengan mendeteksi hambatan di depannya. Nah, jadi anggapkan saja ini adalah batas ketinggian air gitu ya. Ini adalah batas ketinggian air, yang mana pada saat ini ketinggian air, coba kita lihat, senilai 9 cm ya. Nah, jika ketinggian air senilai cm, yang kita tulis ya untuk batas seringnya adalah batas tempat ya, batas ring daripada tempat takungan air ya, ataupun tempat bak air ya, ataupun bak mandi ataupun polytank gitu ya, senilai 20 cm ya, ataupun kita longkan saja, kita lepaskan saja nggak apa-apa ya. Jadi ketika airnya mengering gitu ya, dari ketinggian tank ataupun bak mandi tadi ya senilai 20 cm tadi, maka dia akan berjalan secara real time apanya, pompa airnya. Seperti yang saat ini yang berbunyi itu adalah pompa air yang berjalan karena mendeteksi ya nilai ring total dari ketinggian tempat bak mandi ataupun tank itu tinggi ataupun ke bawah ya, ya ke bawah, ataupun 20 cm tadi ya. Saat ini air dalam kondisi kosong seperti itu. Nah, sekarang dalam kondisi kosong tentunya pompa mini ini bekerja ya. Ini bisa kita gunakan pompa yang lebih besar ya, pompa 12 volt atau lebih daripada itu juga bisa ya, karena kita menggunakan catu daya relay yang bisa kita hubungkan ke listrik lepas. Karena di sini kita membuat prototipe, maka kita juga bisa menggunakan baterai ya, sesuai daripada ini arus volt dari pompa mini ini
ya, ini mana pompa mini ini menggunakan 12 volt, jadi nggak apa-apa kalau kita pakai baterai, dia masih sanggup untuk memutar pompa mini ini. Nah, selanjutnya ya, jika air yang diisi oleh pompa ini yaitu mendapatkan batas ring yang penuh ataupun tingkat airnya sudah penuh, yang kita masukkan di kodenya itu adalah 5 cm, maka dia akan berhenti berputar gitu ya. Nah, jika airnya kosong lagi, itu 3 cm ya. Kita lihat nilainya 9 cm ataupun 10 cm ya. 10 ya. 10 cm, maka dia akan berputar lagi sampai ke nilai 5 ya. 5 cm ini adalah batas nilai penuhnya ya, tank tersebut. Nah, itu coba lihat di monitor ya, adalah batas nilai penuhnya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan supaya lebih real lagi, kita coba ya. Sekarang nilainya adalah 9 cm ya, di mana airnya masih belum penuh. Penuhnya ketika nilainya 5 cm. Nah, sekarang kita coba masukkan supaya lebih realnya lagi, kita coba masukkan ini pompa airnya ke dalam tep air. Ini berjalan ya. Kemudian kita isi ke dalam botol kecil ini. Karena ini pompa kecil ya, maka ngisinya agak lama. Tapi nggak apa-apa karena pembuktiannya sudah oke dengan kita dengan kita mendapatkan ataupun melihat ya cara kerja dari alat ini. Nah, jadi dia mengisi airnya gitu ya, maka airnya akan terisi ya. Ini adalah batasnya, batas airnya ibaratnya ya. Seharusnya sensor ini dia berada di sini ya, alatnya berada di sini ya, karena saya membuatnya berbasis ataupun berbentuk prototipe ya. Kalau saya buat nyata itu harus menggunakan bak ya, bak yang agak besar dan juga ataupun tempat timba air ya yang agak besar sehingga kita masukkan gitu, atau kita bisa gunakan yang lain tempatnya. Nah, kita kembali ke topik. Nah, sekarang sudah penuh ya, 5 cm ya. Belum, ini masih 6 ya. Nah, ini 5 cm ya, atau lebih daripada 5 cm ya, maka relaynya akan padam ataupun pompa airnya akan padam gitu ya. Nah, jadi jika air sudah banyak kita gunakan, maka dia akan turun lagi ya, sehingga membuat relaynya menyala lagi untuk mengisi airnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ya, sensor ultrasonik ya, dia akan berdeteksi, kemudian data daripada pin echo-nya akan dikirim ke Arduino. Arduino akan memproses berdasarkan coding yang kita upload, kemudian hasilnya akan ditampilkan ke ini LCD 16x2 I2C ini ya, serentak dengan buzzer yang diberikan perintah ya, berdasarkan nilai daripada air ini. Nah, pokoknya seperti itu ya cara kerjanya. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjut ke perancangan alatnya. Nah, sekarang kita masuk pada perancangan alatnya ya, dimana di sini terdapat sebuah sensor ultrasonik yang terhubung ke microcontroller Arduino Uno.
Ya, di sini untuk pin JND itu kita hubungkan ke pin JND pada Arduino, dan pin VCC pada ultrasonic ini kita hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Untuk pin input ya itu adalah echo kita hubungkan ke pin 3 pada Arduino. Kita lihat di sini. Ke pin 5 ya. Echo warna hijau kita hubungkan ke pin 5 pada Arduino. Kemudian di sini untuk string kita masukkan di codingnya di pin 5, echo pin 6 ya. Echo pin 6 dan ini ke pin 5 stringnya. Nah, ini adalah coding pengembangan daripada alat untuk mematikan dan menghidupkan lampu kemarin. Ini lampu menggunakan sensor ultrasonic ya, itu kita kembangkan codingnya lagi ya. Kita lanjut. Kemudian ya, setelah sensor ini kita hubungkan ya, jadi kita akan hubungkan juga untuk pin relay ya. Pin relay ini adalah untuk outputnya ya, kita hubungkan di pin 13 ya. Coba kita baca coding aja ya. Nah, ini adalah codingnya ya, dan kita menambahkan di sini LCD I2C 16x2 yang dimana di sini kita menggunakan alamat 0x27, ada juga 0x30 dan 0x24, macam-macam ya, tergantung dari LCD yang kita gunakan ya. Dan ini adalah 16x2 ukuran 16,2 ini adalah ukuran daripada layarnya. Nah, ini untuk void step itu wajib kita masukkan serial begin ya untuk nilai sensor, dan juga LCD begin juga wajib. Kemudian ya kita deklarasi ya. Nah, string pin ini sebagai output atau input ya. String adalah sebagai output dan echo sebagai input ya, dan relay ini berfungsi sebagai output ya. Nah, itu pada void step ataupun perintah ketika Arduino pertama kali dijalankan. Nah, ketika Arduino sudah memproses ya, terjadilah sebuah proses looping ya, dimana di sini kita memasukkan untuk long duration distancing ya, dengan digital read string pin low, string pin high ya, dan kita masuk ya sequence-nya berapa. Nah, kemudian ya untuk data yang ditampilkan di LCD ini, ini belum kita masuk ya untuk LCD nya. Ini kita anggap kan bukan ini ya. LCD ya, bukan ya, ini ya, 5 volt ke 5 volt ya, GND ke GND. Untuk SDA pada LCD ini ya kita hubungkan ke A4. Kita lengkapi saja lah ya, nggak apa-apa agak panjang videonya, karena nanti mana tahu ada yang pemula melihat video ini, itu biar lebih jelas. Nah, ini untuk pin SDA ya, blue saja. Ini untuk SCL. SCL kita hubungkan ke A5
Ya, ini adalah rangkaian default untuk LCD I2C ya. Kalau untuk LCD nggak menggunakan I2C itu beda lagi. Begini saja ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan skematiknya di link deskripsi. Ini untuk PCC. Kita taruh sini saja ya. Kemudian ini untuk JND ya. JND hanya sekedar JND dan PCC hanya sekedar untuk powernya saja. Jadi kita sambung saja ke merah dan hitamnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk tampilan LCD itu kata-kata ketinggian air ini ya, kita taruh kita kasih nilai untuk set kursornya itu 0,0. Ya, fungsinya adalah menaruh kata-kata ketinggian air ini di posisi atas. Di posisi atas pada LCD I2C ya, dengan rata kiri ya. 0 ini adalah rata ke kiri ya, tulisannya ke kiri lah gitu ya, menyamping ya, menyamping untuk posisinya menyamping, dan ini adalah posisi 0 terakhir ini, yang 0 yang belakangnya untuk posisi ke atas gitu. Nah, begitu juga untuk set kursor distancing ini. Distancing ini untuk menampilkan angkanya. Nah, kemudian 3 ini adalah posisinya, dan 1 ini adalah posisi dia di bawah. 3 ini adalah jaraknya. Jarak dia di bawah itu. Ya, di sini. Baris kedua ini. Nah, kemudian ya kita kasih delay. Ya, kalau kita nggak kasih delay maka dia akan menampilkan secara terus-menerus tanpa harus dia mengupdate, tetapi tidak maksimal ya. Dia kaku, dia hanya mengimpit-ngimpit gitu ya kalau tampilannya di LCD ya, karena kalau kita cek di serial floaternya ya, dia itu berjalan ke bawah, nah tanpa menghapus data yang lama. Makanya kita taruh di sini delay LCD clear ya. LCD clear ini untuk menghapus data monitoring yang sebelumnya ya, makanya dia akan berkedip-kedip ya karena adanya delay ini. Nah, kemudian ini adalah jaraknya, jarak distancing ya, jika kurang daripada 5 cm maka dia akan menyala gitu, relaynya akan menyala ya, ataupun nilai ini di atas ya, nilai relaynya akan mati jika jaraknya adalah 5 cm ya. Nah, kemudian ya, jika jaraknya itu di atas ataupun lebih besar daripada 5 cm maka relaynya akan low ataupun mati ya. Jadi berarti jika jaraknya di atas 5 ya berarti airnya kosong gitu, bukan kosong ya, tetapi airnya belum penuh. Nah, karena airnya belum penuh maka relaynya kalau air belum penuh maka relaynya menyala. Ini ya codingnya ya, ini. Nah, ini ya, relaynya high gitu. Nah, intinya gini, jika jaraknya ini ya 5 cm relaynya akan low. Nah, relaynya akan low. Jika jaraknya pas di 5 cm jika jaraknya 5 cm relaynya akan low. Jika jaraknya di atas 5 cm jadi kan otomatis airnya menurun tuh ya, maka
relaynya akan hidup gitu ya, ataupun pompa ya, pompa airnya akan hidup. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kita verify. Oke, dan compiler berarti kodenya tidak bermasalah. Jangan lupa untuk menguploadnya, itu kita sesuaikan port yang kita gunakan, board yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan not MCU ya not MCU. Di sini kita menggunakan Arduino Uno, berarti Arduino Uno ya. Karena ini tidak terhubung, sudah saya cabut alatnya ya, maka di sini portnya kita sesuaikan juga, yaitu di sini portnya COM9 ya. Kemudian kita upload ya. Nah, baiklah ya, sampai di sini saja untuk video hari ini ya. Silakan nanti teman-teman bisa cek dan pelajari perancangannya. Di link deskripsi akan saya lampirkan kode dan juga skematiknya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.